Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Al-Fatihah. Anallahu yaftahu alaina futuhal arifin wa yupaqihuna fid-din warzuquna kama ikhlasi wal yaqin. Summa ila arwahil ulama il amilin wa awliya'i sholihin wa walidayal hadirin ajmain. Anallahu yaqbalu minal jami' wa yaqu anil jami' wa yasluhu sanal jami' fid dini wa dunya wa akhirah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi summa ila arwahus son almarhum ibu Haja Isa bin Maju Kiai Muhammad Haja Ibu Haja Maria Haja Sofi Anallah yataghashahum birahmah wal maghfirah quluhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid As-Salam beserta staf. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim As-Salam Ibu Haja Aninir beserta para pengurus khusus Ibu Kiki yang selalu menghubungi. Mohon maaf ya, fotonan ini tapi memang bisa diambil yang satu. Mudah-mudahan silaturahim kita, kaji kita pada sore hari mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita berada di tanggal 11 Rabiul Awal. Besok long weekend libur ya Bu ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Mau pada kemana Ibu? Negara kita sedang tidak baik-baik saja ya Bu ya. Mudah-mudahan kitanya semuanya baik-baik insya Allah ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Tadi kita sudah setiap sebelum mulai pengajian baca rawi apa istimewa hari ini? Setiap sebelum pengajian kita baca rawi. Tadi Saropal Anam apa berjanji? Tiba. Tadi Saropal Anam ya. Saropal Anam. Alhamdulillah ya Bu. Maulid itu kan ada Saropal Anam, ada berjanji nazom, ada berjanji nasar, ada maulid tiba, ada maulid azab. Ada satu maulid yang tidak ada di dalam rawi itu Bu. Kalau itu kan ada beberapa yang sudah saya ucapkan. Ada maulid Minhatul Aliyah khusus produk
As-Syafi'iyah karangan Al-Maghfurah Bapak Kyai Haji Abdullah Syafi'i, ayahanda daripada Ibu Profesor Dr. Tuti Alawiyah, Allah yarham. Mudah-mudahan sama saja pada dasarnya Bu ya, mudah-mudahan kita sudah membacakan kisah maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan syafaat beliau hingga yaumil ba'ats nanti, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berada dalam bulan Rabiul Awal ya Bu ya, bulan kelahiran seorang pemimpin dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa di bulan ini lebih banyak membaca sholawat. Sholawat apapun ya Bu ya. Sholawat kan macam-macam, ada sholawat Nuril Anwar, ada sholawat Badriyah, sholawat Mahbubah, sholatan Tunjina. Semua Ibu hafal pasti ya Bu ya. Sholawat kemarin saya baca Allahumma sholli ala nurin anwar wa siril asrar wa tiyatil akyar wa miftahil babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alin athar wa ashabil ahyar adadani amilahi wa ibdoli. Kata seorang ibu, saya baru dengar Bu salawat itu, kasihan ya loh. Jangan ya Bu ya, sholawatnya macam-macam. Kalau mungkin kita biasa sholawat mahbubah yang paling ringan, paling pendek itu biasanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Bagus pakai Sayyidina. Ada yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nggak apa-apa sih. Tapi kita dari kecil, dari dulu biasa pakai Sayyidina ya Bu ya. Jadi ada sholawat sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' said, agak panjang ya Bu ya. Yang paling kita kenal banyak bersenandung mungkin sholawat Badriyah, sholatullah salamullah ya, insya Allah bentuk apapun mudah-mudahan. Dan memang tidak hanya di bulan Rabiul Awal saja, tapi paling tidak bulan kelahirannya seorang penghulu kita, Nabi akhir zaman, insya Allah mudah-mudahan. Baik Ibu, alhamdulillah. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Pak Ibu luar biasa semangatnya ya Bu ya. Mudah-mudahan tidak lekang terkena panas, tidak lapuk terkena hujan. Apanya Bu? Imannya gitu napa Bu? Alhamdulillah ya Bu ya. Kita kembali kita buka kaji kita dari kitab Nashihul Ibad ya, di halaman 92. Terakhir saya kasih tanggal 3 bulan 7 2025, berarti bulan 8 saya libur, sekarang bulan 9. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa orang-orang yang istiqomah, udah banyak ngaji kita biar bisa menjaga lisan. Apa yang terjadi saat ini karena lisan yang tidak baik ya Bu ya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dari lisannya. Kenapa sampai terjadi pembakaran, demo dan sebagainya cuma gara-gara yang bilang toh. Bu, dekat saya kan depan saya masjid, terus kan banyak anak-anak ngaji ya Bu ya. Anak-anak ngaji sebelah rumah tuh, Bu Ani, Bu Ustad Gufron, itu jadi buat candaan. Lu makanya jangan toh. Udah gitu ditambahin gob, nggak sampai hati saya bilang. Jadi buat candaan Ibu ya. Makanya jelas selamatnya manusia dari lisannya. Padahal nggak seberapa ya Bu ya, ngomong-ngomong begitu, masya Allah. Makanya apalagi kita orang-orang Islam kan, kita biasanya dibilang tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fillah. Renungkan, pikirkan ciptaan Allah. Jangan engkau memikirkan seperti apa Allahnya. Menciptakan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya bagus ya Bu ya. Ada beberapa paling banyak kan di bagian atas. Apa Bu? Mata, telinga, lisan semua. Tapi yang paling harus dijaga satu yang paling bahaya adalah lisan. Insya Allah Bu ya. Orang dipukul, plek, hilang. Tapi kalau dipukul pakai lisan, subhanallah, jangan jadi orang yang pendendam ya Bu ya. Jadi insya Allah, makanya mari lisan kita selalu basahi dengan kalimah-kalimah thayyibah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana wa bi ulumihim wa bi barakatihim amin ya rabbal alamin. Amba'dil hukama'i arba'atu hasanatun walakin arba'atu minha ahsanul haya'u minarijali hasanun walakinahu minal mar'ati ahsanu wal adlu min kulli ahadin hasanun
walakinnahu minal umaroi ahsanu wa taubatu minasyaihi hasanatun walakinnaha minasababi ahsanu wal judu minal aghniyai hasanun walakinnahu minal fuqara'i ahsanu. Kita belum paham ya Bu ya. Makalah kedua, sebagian ulama ahli hikmah. Kalau sebagian, semua apa separuh Bu? Separuh ya, sebagian mengatakan bahwa ada 4 perkara nilainya baik, tapi ada lagi 4 perkara yang nilainya lebih baik. Ibu mau yang baik, mau yang lebih baik? Lebih baik. Sekarang ibu udah baik, mudah-mudahan besok lebih baik. Ya biasakan ya Bu ya. Kemarin yang sudah berlalu kita jadikan catatan sejarah dalam kehidupan. Hari ini belum selesai sampai malam nanti. Besok mudah-mudahan lebih baik dari hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi adanya sifat haya. Haya apa Bu? Malu ya Bu ya. Pada kaum laki-laki adalah baik. Tapi sifat haya pada perempuan lebih baik. Biasanya malunya banyakan yang laki, banyakan perempuan. Malu sama malu-maluin beda ya Bu ya. Kemudian kedua, adil pada setiap orang adalah baik, tapi adil pada pemerintah itu lebih baik. Adakah pemerintah kita sekarang adil? Berapa gaji pegawai anggota DPR? Subhanallah, nauzubillah min zalik ya Bu ya. Masya Allah ya Allah, mudah-mudahan ke depan negara kita lebih baik ya Bu ya. Kalau bilang adil susah ya Bu ya. Adil apa udal adil? Kemudian di sini C, tobatnya kakek-kakek baik, tapi tobatnya anak muda lebih baik. Terakhir di sini ada bermurah hati pada diri kaum kaya adalah baik, tapi bermurah hati bagi kaum fakir lebih baik. Kita lihat Ibu sifat hayu kan gini. Al haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Orang yang nggak punya malu berarti nggak punya iman ya Bu ya. Iya kan? Kita seorang muslimah, wanita muslimah kalau keluar rumah wajib menutup aurat ya Bu ya. Ya kecuali muka dengan telapak tangan. Jadi kalau sifat haya, sifat malu bagi kaum laki-laki itu udah baik. Karena aurat laki-laki sama perempuan itu jauh berbeda. Laki-laki auratnya cuma dari pusat sampai di bawah lutut. Andaikan dia tega, sholat begitu secara hukum sah nggak Bu? Sah, tapi pantas nggak? Masa mau menghadap Allah cuman pakai apa, maaf ya istilahnya celana komprang ya Bu ya, yang dari pinggang nutup pusat sama bagian tertentu sampai di bawah lutut. Kira-kira sopan nggak menghadap Allah begitu? Kayaknya ke rumah Pak RT begitu, Pak RT bingung ya Bu ya. Kalau ada orang mau minta tanda tangan, perlu ketemu Pak RT, pakainya begitu, kira-kira bagus nggak? Nggak bagus. Tapi kalau perempuan kan jadi, tapi sifat haya pada perempuan lebih baik, menutup auratnya. Kita kan disuruh menutup aurat dengan cara yang bagaimana, tapi ada kriterianya Bu ya. Menutup aurat, pakai kerudung, tangan bajunya panjang, celananya berapnya panjang tapi ketat, sehingga lekuk-lekuk tubuhnya. Apalagi kalau yang moleh ya Bu ya, yang gemuk ya Bu ya, subhanallah. Gemuk, yang gemuk sebegitu. Kurus, yang kurus juga. Jadi kita tutup semua, longgar tapi tipis. Kira-kira gimana Bu? Menerawang ya Bu ya, Masya Allah. Jadi kriteria yang malu itu malu yang bagaimana? Maksudnya bilang malu apa malu-maluin Bu ya. Kita malu harus banyak malu sama Allah. Kalau kita jadi orang yang malas ya Bu ya, Allah kasih pendengaran kita, Allah kasih penglihatan, Allah kasih nikmat lisan kita ini mengecap rasa makanan manis, asin, pahit, pedas dan sebagainya. Kita kalau sakit aja Bu, saya minggu-minggu kemarin Ustazah ini kena vertigo, baru tumben ya Bu, kena vertigo. Jangan seumur-umur aku baru ini begini rasanya vertigo, nggak bisa melek. Kalau melek kata dia rumahnya kebalik. Dia orang yang bisa dia duduk kan, Masya Allah. Tapi alhamdulillah
itulah kita perlunya punya bertetangga ya Bu ya. Makanya ketika Rasul memesan kalau kamu mau atau lihat rumah atau membeli rumah, lihat dulu siapa tetangga, karena tetangga itulah saudara kita paling dekat. Muslim kan dia, sekalipun non muslim tetap punya satu bagian itu tetangga kita. Akhirnya dirawat di rumah cukup 3 hari, beliau diinfus dan sebagainya. Dia sembuh beberapa hari kemudian. Kalau saya bukan vertigo, maklum lah Bu, saya kan masih 37 tahun ya Bu ya. Jadi kadang ya dinikmati aja. Kalau suruh beristirahat 2 hari 2 malam diinfus juga, alhamdulillah ya Bu ya. Gak bilang-bilang deh, nanti malah repot-repot minta doanya aja ya, begitu. Jadi kalau dibilang malu-maluin perempuan itu lebih banyak harusnya, tapi sekarang perempuan malah yang menantang ya Bu ya. Pakai celana yang apa sih kalau orang Prancis bilang mah Bu Kiki, rawoi, udah di atas paha, bawahnya banyak benang-benang begitu ya Bu ya. Terus atasnya kalau saya bilang mah Bu, kutang nenek-nenek zaman dulu ya. Bu Ani, Bu Haji Ani Niri dulu kita di Bekasi kan, emak-emak di sini dulu ya pakainya, dulu bilangnya bukan tank top ya, kutang segitu ya Bu ya. Itu mah pakaian orang zaman dulu, tapi dipakai sama sekarang ibu-ibu sekarang yang nggak punya akhlak, saya bilangnya yang kurang akhlaknya. Kan kita disuruh ini sifat sifat malu, menutup aurat ketika kita terutama keluar rumah. Di dalam rumah pun ada siapa di dalam rumah kita. Kita tidak semaunya berpakaian seperti itu, tetap kita wajib menutup aurat kita. Insya Allah ya Bu ya. Jadi sifat malu ya, kalau kita makanya al-haya'u minal iman, tapi suka ada yang melesetin Bu. Maaf ya Bu nya, al-haya'u minal iman karena malu-malu nggak keduman. Nggak keduman bahasa Bekasi apa tuh Bu? Nggak keduman, nggak kebagian ya Bu ya. Itu bukan kata yang bagus. Jadi adil pada setiap orang adalah baik, tapi adil pada pemerintah itu lebih baik. Karena kita sekarang nggak adil, maka jadinya sekarang semua orang membabi buta, padahal menyusahkan kita semua Ibu ya. Tempat-tempat yang harusnya kebutuhan masyarakat ya Bu ya, tempat-tempat seperti di SPBU tuh Bu ya, pintu-pintu gerbang semua membabi buta karena keadilan kita sendiri juga Bu. Apakah kita juga sudah adil dalam diri kita sendiri? Belum ya Bu ya. Ibu baca Quran sama megang HP, terserah Ibu deh. Saya cuma nanya ya Bu ya, penasaran ya Bu ya. Kadang udah mau wudhu, tangan bajunya yang pakai daster tangan panjang udah digulung ya. Kan kalau wudhu kita kan sampai sikut. Begitu HP-nya bunyi dibiarkan apa pegang HP dulu? Jujur Bu ya. Akhirnya kira-kira lama apa sebentar kadang-kadang. Ya itu setan itu mengulur-ulur itu, padahal tidak ada amal ibadah yang paling baik itu adalah sholat di awal. Kan gak pakai biaya Bu. Kalau mau kena itu nomor sekian lah. Mau kenanya yang bagus, mau yang murah, yang apa, yang dinilai adalah khusyuk, tumakninah sholatnya. Ya saya pernah cerita dulu waktu belum ada jalan tol, saya ke Bandung lewat jalan biasa, lewat dari Cikarang, Karawang, Purwakarta, terus sholat di daerah sebelum Purwakarta itu. Kebetulan kita kan sholat Bu, makanya pahami ilmu. Syarat sahnya sholat kan bukan pakai mukena ya Bu ya, menutup aurat, suci orangnya dari hadas besar dan hadas kecil, suci tempatnya, suci pakaian yang dipakainya. Sudah masuk waktu ya Bu ya. Jadi selesai sholat ada ibu-ibu ngeliatin, kenapa nih orang ngeliatin saya aja, saya sholat nggak pakai mukena, menutup cukup begini kan, kita semuanya udah bersih, kaos kaki kita tertutup semua. Dia bilang, kok ibu sholat begitu, sholat nggak pakai mukena? Saya senyum aja Bu, kasihan, berarti dia belum paham dengan ilmu, iya kan Bu? Apakah kalau nggak pakai mukena sholat nggak sah? Kan tadi udah bilang menutup aurat, suci bukan bersih. Kalau bersih belum tentu suci, makanya bilangnya suci. Suci tempatnya, suci orangnya dari hadas besar dan hadas kecil Bu ya. Suci yang dipakai. Jadi pahami keadilan kita belum adil. Sering saya mengulang-ulang, nggak akan bosan. 24 jam saya sering, Ibu coba bagi 3 deh. Mungkin kalau yang masih muda tidur 8 jam masih iya ya Bu ya. Mana yang sepuh-sepuh kadang tidurnya bisa 8 jam.
nggak ada. Bekerja 8 jam sekarang masih kurang, jadi budak-budak orang kafirun yang muda-muda kadang kan dipaksa untuk lembur. Ibadah kita sambung menyambung dari mulai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada 8 jam. Baca Qurannya berapa menit? Setengah jam. Bu, setengah jam tuh 1 juz selesai loh Bu. Itu yang kalau mad arid li sukunnya nggak usah 6 harokat. Mad arid li sukun cukup bisa boleh 2 harokat ya Bu ya. Kecuali kalau mad iwad seperti memang nggak bisa dikurang mad asli. Jadi kita adil dalam diri kita, adil sama anak kita. Kita punya anak SMA, SMP, SD. Jajannya uang sakunya semua sama? Beda. Kan kita harus adil. Kalau beda-beda berarti nggak adil dong. Maksudnya sesuai dengan kebutuhan yang mungkin kalau SD, apalagi sekarang ada makanan bergizi gratis Bu ya. Kalau misalkan cuma dikasih 10.000 masih pantas nggak? Pantas, sekolahnya deket, nggak jauh-jauh, nggak pakai kendaraan, diantar ibunya naik motor, ada bawa air minum, dapat makan siang. Tapi yang SMA kita kasih 10.000 adil. Yang dimaksud adil seperti itu ya Bu ya. Kemarin dipikir-pikir ada yang diwawancara. Sekarang kita semua harus bayar apa Bu? Pajak. Pajaknya gede apa kecil? Makanya Bu ngaji biar paham. Seorang menteri masa nggak paham membedakan antara pajak dengan tuh ibu-ibu pintar sini semuanya Bu ya. Ibu aja pintar bukan menteri. Ibu semuanya menteri, perdana menteri di dalam rumah tangga ibu masing-masing. Coba kita lihat. Sekarang semua dipajakin pajak. Saya kemarin sampai negur ayahnya Pikar, udah jangan beli-beli lagi. Itu Bu Ani Niri kan ada yang jual dulu kan di situ kan apotek Kimia Farma ya. Sekarang kan jadi tempat minuman bukan minuman haus. Jus antara. Saya kan satu rumah bertujuh. Ustazah ini sama suaminya saya, anaknya 3 kan, dan 6, mbaknya 1 bertujuh. Belinya kan macam-macam. Ada yang harganya 22.000 ya, ada yang 24 sampai 25.000 untuk bertujuh. Sekian ratus nih pajaknya sampai segini. Saya bilang sayangin mendingan beli buah asli aja. Sama abang-abang nggak pakai pajak ya nggak Bu? Belanja di Bu Haji Sayuti ada pajaknya enggak? Jangan-jangan lama-lama beliau juga pasang pajak ya Bu ya. Nauzubillah min dzalik. Masya Allah. Kalau semua dipajak-pajakin berarti buat ngasih makan anak kita 10.000, 12.000 uangnya dari siapa Bu? Dari kita juga ya Bu ya kalau dipikir. Dari uang pajak itu berarti. Kan dalam Islam pajak tuh nggak ada. Justru kalau negara kita kaya, Indonesia katanya kaya. Tongkat aja ditanam tumbuh ya Bu ya. Kita Masya Allah yuk kita berdoa yang banyak yang bilang ngapain kita doain negara kita, tidak, kita orang-orang yang dijolimi. Orang yang dijolimi insya Allah doanya dikabul, dimakbul. Jadi kita adil seadil mungkin, adil dengan waktu, adil dengan kehidupan kita. Mudah-mudahan pemerintah kita setara menata keadilan. Kan katanya Pancasila keberapa? Keadilan sosial bagi pret. Masa Allah gak ada golongan, masa Allah. Sekarang Bu ya kita nggak lihat berita baik di HP maupun di TV, ketinggalan lihat berita ngomong kita ikut ngomel ya Bu ya, ikut komen ya. Masya Allah tabarakallah. Jadi mudah-mudahan kita bisa ingin berbuat adil, baik hablum minallah kita, baik hablum minas. Kemudian nah ini tobatnya kakek-kakek baik. Udah kakek-kakek nggak mau tobat berarti kita bingung ya Bu ya. Kapan dia mau tobatnya? Biasanya kan bayangan kita udah kakek-kakek, udah nenek-nenek sama yang muda, kelihatannya sepertinya jangan bilang mati, kucing kali mati ya Bu ya. Sepertinya wafatnya cepetan yang mana? Belum tentu juga ya Bu ya. Nggak mau bilang yang tua, yang ngomong paling tua mungkin ya Bu ya. Belum tentu juga makanya. Tapi taubatnya anak muda lebih baik karena kita mau kemana ya Bu ya. Mulai kan batita, balita, jamali tamyiz. Makanya dalam ilmu fikih itu ada istilah tamyiz. Tamyiz itu dia sudah paham yang mana
kotor, yang mana tidak baik, yang mana baik, dan dia sudah bisa, maaf ibu, sudah bisa kalau pupuk sudah bisa wawi sendiri, bisa pakai baju sendiri. Itu udah kita harus mulai betul-betul kita didik sholatnya ya bu ya, untuk ibadahnya, puasanya setengah hari. Jadi udah kakek-kakek jangan dibilang ntar katanya sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu diri. Banyak bilang cakep sih. Masa Allah ya bu ya. Itu jadi kalau udah tua, bayangannya udah tua belum mau sadar, nenek-nenek makin tua makin Masa Allah, jangan ya bu ya. Yang muda aja ganjen gak bagus, seperlunya saja. Segala sesuatu hal jangan berlebihan. Khairul umur awsatuha ya bu ya. Kalau saya datang loyok banget, dekil of the kumel, bau remason, baunya bau minyak angin, mungkin Bu Kiki juga bingung, ya Allah ustazah kesian banget, guru kita nenek-nenek loyo banget gitu, nggak Bu Kiki? Asal jangan berlebihan. Tapi anak muda tobat bagus, dia lebih ingat mempersiapkan masa tua, masa depan. Belum tentu dia sampai tua. Kita sekarang coba yang lagi dibicarakan semua baru umur 21 tahun. Ada yang tahu kalau dia mau meninggal duluan seperti begitu? Masya Allah. Enak gak bu jadi ibu begitu? Punya rumah bagus, punya segala macam, tapi anaknya gak ada. Ibu mau pilih yang mana? Takdir dari Allah ya bu ya. Kita kan gak ada yang tahu. Jadi kalau bilang maut itu kapan datangnya? Dalam kitab ini kan ada al-mautu yang tibak dan al-kubru sundukul amal. Maut itu nggak ada kabar beritanya, bahkan kadangnya datangnya tiba-tiba. Kubur itu kotaknya amal, sundukul amal. Kalau udah masuk kubur stop. Bisa sholat, bisa sodako, bisa berinfak, udah nggak bisa lagi. Makanya mari bu, selagi kita masih lengkap dengan umur kita, dengan badan kita keadaan masih sehat walafiat, kita tetap harus lebih meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bermurah hati, tapi ini bermurah hati juga jangan sembarangan ibu. Ibu jangan bermurah hati sama suami orang ya bu ya. Entar mentang-mentang bermurah hati lagi sama siapa aja bermurah hati. Bermurah hati pada diri kaum kaya adalah baik, tapi bermurah hati bagi kaum fakir lebih baik. Jangan-jangan kalau yang fakir itu kadang seakan-akan di mata manusia mungkin tidak ada harganya, padahal inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah itu yang paling takwa. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahidiyah. Kaya hanya mata benda dunia. Jadi orang yang hubud dunia. Kita butuh dunia bu ya, nggak munafik ya. Uang, perhiasan, yang punya jabatan, kita semua untuk dunia untuk menjembatani akhirat. Kalau kita nggak punya duit bisa pergi haji, bisa umroh, bisa sodakoh. Nggak punya, tapi kita jangan terlalu jadi orang yang hubudunya akhirnya jadi pelit, bahir, keket, merege hese. Ya. Masya Allah ya bu ya, menghitung. Kita jangan main matematika sama Allah. Allah menghitung apapun yang kita nggak bisa menghitung, Allah bisa menghitungnya. Sampai Allah katakan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kan saya sering bilang bu, dari ujung kaki aja sampai ujung kepala kita, yang kesandung apa cantengan, jempol kaki, bahasa kerennya ibu jari. Kita kan bilangnya jempol ya bu ya. Ibu jari kita cantengan apa kesandung, luka. Bisa tidur nyenyak nggak bu? Kenapa? Menyenut-nyenut, meriang, merintih ya bu ya. Bisa makan enak nggak? Itu gambaran untuk orang muslim itu, buat saudara-saudara kita yang kaya. Kita boleh bu kaya raya, tapi jangan lupa berdoa kita dikasih keimanan, dikasih ilmu. Karena dengan ilmu, ibu kaya raya banyak harta, apakah itu harta kita semua? Kekayaan kita? Tidak. Sekian persen ada jatahnya kaum apa? Kaum fakir miskin. Kalau sudah punya emas lebih dari 80 gram atau 85 gram, ibu wajib zakat.
Tapi kalau Mas Joko walaupun 90 kilo wajib zakat enggak? Zakatnya buat ibu semua ya Bu ya, nggak usah dikasih orang ya. Ini pahami kita ya Bu ya. Kita harus punya zakat. Kalau udah pakai, jadi kaya harta, mudah-mudahan kaya ilmu, kaya kesabaran, kaya keimanan, kaya ketakwaan. Sebaliknya di sini ada orang miskin atau fakir tapi bermurah hati kepada fakir miskin, kaum fakir lebih baik. Tapi kadang-kadang miskin juga harus memahami, tetap apakah yang kaya nggak wajib ibadah, hanya yang miskin suruh banyak ibadah karena banyak punya waktu. Kalau orang kaya sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan perkantorannya, sibuk dengan perdagangan, jadi nggak banyak waktu buat ibadah. Nggak juga ya Bu ya. Orang kaya sama orang miskin sholatnya sama nggak Bu, yang wajib? Sama yang wajib ya Bu, kecuali yang sunnah. Kira-kira yang banyak punya waktu yang miskin apa yang kaya buat yang sunnah-sunnah? Yang miskin. Tapi kalau udah miskin gak ibadah, katanya kue cincin gak dasturi. Udah miskin gak tahu diri. Loh, yang cakep cuma satu. Masa Allah ya Bu ya. Kita paling duluan masuk surga yang kaya apa yang miskin? Yang miskin kalau ibadah ya Bu ya. Kenapa? Nggak banyak pertanyaan. Kira-kira orang miskin punya mobil berapa? Punya jam tangan yang harganya jadi buat olok-olokan ya. Pak Haji Sayuti punya jam tangan yang harganya 15 miliar. Subhanallah. Akhirnya udah dicuri, bingung kan Bu ya. Masa Allah tabarakallah. Kita disuruh sesederhana mungkin. Ya, Masya Allah. Jadi hayo Bu, kita harus miskin harta kita tapi kaya keimanan kita. Fakir miskin kehidupan kita tapi agama kita, kasih sayang kita terhadap keluarga, waktu kita lebih cukup banyak buat bersama bercengkrama dengan anak istri, itu saya kira pahalanya lebih besar. Ini yang dikatakan bahwa sebagian ulama ahli hikmah mengatakan 4 perkara nilainya baik, tapi 4 perkara lagi yang lebih baik kita cari. Sifat haya kita, malu jangan malu-maluin ya Bu ya. Kita berupaya supaya adil seadil-adilnya seorang istri terhadap suami, terhadap anak-anaknya, baik waktu kita untuk hablum minallah maupun hablum minanas. Mudah-mudahan taubat kita tabaya tubuh, taubatnya bukan taubat sambal tapi taubat nasuha. Ibu suka sholat sunat taubat? Ayo yang rajin sekarang ya, salat sunat sepertiga malam, sunat wudhu, sunat taubat ya Bu ya. Kemudian baru kita tahajud. Ada sholat-sholat yang boleh dikerjakan pada siang hari selain tahajud. Ibu kalau tahajud jam 9 pagi boleh? Jangan keder ya Bu ya. Ya. Jadi kemudian kekayaan kita mudah-mudahan menjadi pintu jalan untuk menuju surganya Allah. Kalau kekayaan kita jalankan sesuai dengan syariat Islam, kita banyak infak, banyak bersedekah, baru kita kalau punya uang banyak bukan wajib kita disuruh banyak-banyak didenda, banyak pajak, tapi kita memang bayar zakat, tidak semua wajib zakat. Baik, kita lanjutkan pada makalah ketiga. An badil hukama ya arba'atun qobiyatun walakin arba'atun minha akbahu azambu minasyabi qobihun wa minasyaikhi akbahu wal istighalu bidunya minal jahili qobihun wa minal alimi akbahu wa nakalaksulu pitto'ati min jami'in nasi qobihun wa minal ulama'i wa tolabati akbahu wa takabaru minal agniyai qobihun minal fuqara'i akbahun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ijdada ilman wa lam yajdad huda fid dunya juhdan lam yajdad minallahi ta'ala ila bu'da. Makalah ketiga, sebagian ulama masih tetap, sebagian ulama ahli hikmah mengatakan bahwa ada 4, karena kita memang sekarang masuk pada poin 4 butir nasihat ya Bu ya. Setelah 2 butir nasihat, kemudian 3 butir nasihat, sekarang masuk kita pada 4 butir nasihat. Subhanallah, kalau kita lihat Bu, terakhir nanti kita akan dapat 10 butir nasihat
Wallahu alam, mudah-mudahan saya masih bisa bersama ibu-ibu, insya Allah. Kayaknya berapa tahun ke depan ya Bu ya. Subhanallah, berharap baik boleh ya Bu ya. Tapi kadang-kadang kalau udah lagi sakit, harapanku seakan-akan pupus. Manusiawi aja ya Bu ya. Nah, jadi tadi kalau dikatakan masih sebagian ulama ahli hikmah mengatakan bahwa ada tetap 4 hal yang jelek. Qobihun itu jelek ya Bu ya. Tapi ada lagi 4 hal yang lebih jelek. Udah jelek, lebih jelek. Ada yang mau milih? Nggak ada. Kalau tadi udah bagus, lebih bagus. Pertama yaitu dosa yang dilakukan kaula muda adalah jelek. Tapi dosa yang dilakukan kaum tua lebih jelek. Udah tua bukan ibadah ya Bu ya. Sibuk dengan dunia bagi orang bodoh adalah jelek. Tapi sibuk dengan urusan dunia bagi orang alim itu lebih jelek. C atau yang ketiga, malas beribadah bagi semua orang adalah jelek. Tapi malas beribadah bagi kalangan ulama dan santrinya lebih jelek. D, sombong. Masya Allah, sombong ini temannya siapa Bu? Apa yang mau disombongin sama kita? Masya Allah, sombong bagi kaum kaya adalah jelek. Tapi sombong bagi kaum fakir, ya itu saya bilang tadi, bercincin ganda sturi udah miskin. Jangan sampai ya Bu ya. Di sini ada keterangan Nabi bersabda, barang siapa yang bertambah ilmunya sementara dia tidak bertambah zuhud. Nah ini agak susah nih Bu kalau kita udah bicara zuhud ya Bu ya. Maka dia tidak bertambah, maksudnya bertambah dekat dari Allah. Cuma di sini bertambah dari Allah kecuali tambah jauh. Menjauhkan Allah bagaimana? Lari jauh-jauh Bu. Artinya dia tidak ibadah, punya harta tidak zakat, tidak infak, tidak sedekah. Kita bicara dosa. Siapa yang nggak punya dosa di sini? Ada yang mau ngacung? Semuanya kita pasti punya dosa, tapi mudah-mudahan bukan dosa yang besar-besar. Tapi Ibu jangan bilang juga kita mama nggak punya dosa besar. Dosa besar teh naon? Orang sudah nggak punya kopi menyeteh ya Bu ya. Judi, mabok, membunuh, zina kita mah nggak pernah. Tapi kadang-kadang suka ngarumpi, cenah. Ngarumpi itu kan saudaranya namimah, saudaranya ghibah, ya nggak Bu? Itu dosa apa dosa Bu? Dosa. Mudah-mudahan dikurangi ya Bu ya, atau dibuang sama sekali ya. Subhanallah ya. Jadi dosa yang dilakukan kaula muda adalah jelek, muda-muda. Tapi jangan bilang masih muda kita mah bebas mau ngapain kek. Nanti udah tua baru taubat. Emang mau sampai tua? Ada yang tahu kalau yang muda umurnya pasti sampai tua? Enggak ada. Jadi kalau kita disuruh malah Allah memerintahkan bersegera. Dalam surah apa? Ayat berapa? Nanya lagi nenek-nenek. Surah Ali Imran ayat 100 berapa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu yang balasannya itu surga seluas langit dan bumi. Bayangin Ibu udah keliling dunia, keliling Indonesia, keliling Jawa aja kita bingung ya Bu ya. Kita bayangkan Allah memberikan balasan surga yang seluasnya lebih luas langit dan bumi ya. Itu tapi dosa yang dilakukan kaum tua lebih jelek. Udah tua, azan maghrib berkumandang, masih nongkrong. Dulu sih zaman dulu orang pegangnya banyaknya bacanya koran, seingat saya Bu ya. Sekarang nongkrong megang apa yang dilihat? Macem-macem ya Bu ya. Azan sudah berkumandang masih nembak-nembak. Padahal kan bapak-bapak yang rumahnya dekat masjid lebih baik sholatnya di masjid. Ibu-ibu sholatnya lebih baik di rumah ya Bu ya. Jadi dosa-dosa itu nggak terasa. Jangan bilang nggak ada dosa besar. Dari mulai pandangan mata, saya sering bilang Ibu hati-hati. Pandangan pertama itu rahmat, pandangan kedua udah maksiat, penasaran, lihat cowok ganteng, mata kita ngeliat udah, penasaran udah lewat, nengok lagi ya Bu ya.
Nasihatin jelek tapi dosa itu, dosa kita, dosa kepada suami, dosa kepada orang tua, dosa kepada guru, dosa hablum minallah maupun hablum minanas. Masya Allah, jangan sampai Bu kita lihat. Dosa itu kerasa nggak Bu? Kalau dosa, sekali dosa, benjol, 2 kali dosa, nggak ada yang buat dosa ya Bu ya, gitu kan. Tua banyak dosa, muda juga belum tentu yang muda nggak banyak dosa, mungkin lebih banyak yang muda. Kita kan, saya bilang orang pinter bukan minum tolak angin, mau ngomong pasti mikir dulu ya Bu ya. Semua itu mungkin siapapun dia kalau menurut saya. Sekarang seorang dokter kah, profesor kah, siapakah, ketika dia akan bicara dia pasti walaupun beberapa menit berpikir audiens seperti apa, momennya apa. Harus kan juga berpikir sebentar. Kita kan kalau orang bodoh ngomong dulu, habis ngomong baru apa iya Bu? Jangan emang gue pikirin ya Bu ya. Nah, kita berpikir sebentar. Sibuk dengan dunia, maksudnya Bu, urusan dari mulai pergi, lampu masih nyala, pulang kerja udah nyala, enggak apa-apa kalau diimbangi dengan ibadah. Waktu sholat zuhur sholat, waktu sholat asar sholat, waktu zuhur masih meeting, nggak ada istilah isoma, tahu-tahu udah waktu asar. Waktu asar belum selesai datang waktu maghrib. Apa yang dibawa nanti pulang ke rumah? Dunia kan ada istilah dunia biduit, banyak duit gesit, nggak punya duit sakit. Ya, jadi orang bodohnya apa? Sibuk dengan dunia bagi orang bodoh adalah jelek. Dia nggak paham. Jangan bilang begini, buat apa kita jadi orang kaya? Mati harta nggak dibawa, nggak juga Bu. Kalau ibu hartanya pengen dibawa mati, mati wafat gitu, meninggal kali ibunya, ada aturannya. Kita banyakin sodako, ya Bu nya, amal jariah kita. Waktunya zakat, waktunya infak sedekah, waktu kita juga berapa waktu untuk berzikir, beristighfar. Apalagi di bulan-bulan seperti ini kita kan kadang-kadang Allah udah assalamualaikum, Allahumma lantas, belum Allahumma antas salam wa minkas salam, kita udah shadaqallahul azim, Allahumma lantas jalan. Kita lebih banyak duduk ya. Baca Quran itu godaannya banyak Ibu. Saya sering pesan Bu, jangan hanya di bulan Ramadan kita one day one juice. Sekarang Bu, kapan aja Bu, Al-Quran kita jadikan suatu pedoman, suatu pegangan kita. Rasanya kita rugi Bu kalau dari melek mata sampai merem lagi kita nggak baca Al-Quran. Bahkan kan kalau yang itu kita disuruh baca begitu, hadisnya hadis sahih apa hadis apa Bu? Hadis hasan itu hadisnya, hadis bukan hadis sahih. Banyak yang bilang hadisnya hadis apa Bu? Hadis dhaif. Kita disunahkan sebelum tidur baca surah Al-Muluk sama surah As-Sajdah. Surah Muluk surah keberapa? Surah keberapa? Enggak ada. 67. As-Sajdah surah 32, dekat Luqman, dekat surah Luqman. Kita fadilahnya kalau baca surah As-Sajdah itu menguatkan akidah Islamiah kita. Jadi kita jadi orang Islam jangan masih ragu-ragu. Entar kalau udah mati surga seperti begini, iya apa enggak ya? Neraka seperti ini, iya apa enggak ya? Kita punya amal jariah catatannya begini, iya apa enggak ya Bu? Di situ bahkan kan di pertengahan ayat tatajafa junubihim anil madojim yad'una rabbahum khaufa wa tama wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita disuruh sujud tilawah. Apa sujud tilawah? Ibu mah ditanya pada diem aja, maresep jadi ibu. Sajada wajilillazi khalaqahu wa sawarahu wa saqasamahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dia yang nanya, dia yang jawab. 100 buat Bu Ustazah. Kan ada Bu buat susus apa ayat-ayat sajadah, surat-surat. Kalau nggak bisa, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu pada menurut kadar kemampuan masing-masing. Paling tidak Ibu bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah berapa kali? 3 kali. Ayo Ibu, kalau saya bilang kalau saya ngajarnya di Madurasa PR,
Entar bulan depan maju satu-satu ke depan. Subhanallah. Itu kan memang Bu tidak wajib sunnah. Kalau sunnah kan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan enggak dosa. Jadi memang jangan ini malam Jumat. Biasanya kita lebih terkenal lagi membaca surah Al-Kahfi atau surah Yasin. Jangan dibilang baca Yasin bid'ah. Ya Bu, enggak ya Bu ya. Yasin itu hati daripada innalikul syai'in qalban wa qalban Qur'anu suratul Yasin. Coba Ibu, ayo baca Yasin rame-rame, yang megang cuma satu. Ibu Haja Niniri mimpin megang Quran baca Yasin. Ibu kan bisa ngikutin kalau Yasin Ibu ya. 83 ayat dari awal sampai akhir pasti kalau dibarengin apal. Tapi kalau sendiri mungkin kali balik lagi. Tapi kalau ngedenger bareng-bareng. Tapi Ibu Haja Niniri pegang surah kita baca aduhon rame-rame. Ada yang apa? Bisa ngikutin? Enggaknya yang dikit, enggak rame-rame gitu loh Bu ya. Itu kita kan memang enggak disuruh, tapi ya baca surah Al-Kahfi ya. Nah baca surah cuma 30 ayat. Al-Muluk 30 ayat, mudah-mudahan insyaallah fadilahnya meringankan siksa bilang kuburnya pada takut. Katanya kalau ustazah bicara kubur nomor 1 udah paling tua ya Bu ya. Mudah-mudahan wallahu alam kelas-kelas kita ini dapat siksa kubur apa enggak hanya Allah yang tahu dan diri kita sendiri. Sudahkah kita mempersiapkan tidak jadi orang yang hubbud dunia, tapi kita juga mementingkan juga untuk akhirat ya Bu ya. Jangan jadi orang yang bodoh, jangan jadi orang yang jahil. Jadi kalau kita sibuk dengan urusan dunia bagi orang alim, alama yang alim itu orang alim itu orang yang berilmu. Kalau orang alim cuma sibuk ngurusin bisnis, ngurusin dunia, bagaimana dia mau dakwahnya ya Bu ya? Ya, bagaimana dia mau menyisihkan sebagian waktu untuk jamaahnya? Kemudian malas beribadah. Nah ini juga malas beribadah bagi semua orang adalah jelek. Siapapun jelek, ibadah itu banyak macamnya. Bukan hanya sholat, puasa, Bu ya, beribadah, baca Al-Quran, berzikir, bertasbih, kemudian juga di sini tapi malas beribadah bagi kalangan masih ditetap yang jadi pokoknya adalah ulama atau santrinya lebih jelek. Masa santri malas baca Quran, masa santri malas ibadah? Bagaimana Bu kalau begitu? Kita juga Bu saking karena terlalu rajinnya, belum waktu sholat zuhur baru jam 11 sudah sholat zuhur. Enggak juga, ada waktu-waktunya. Perjalanan kita kemana? Mau silaturahim, perjalanan jauh, Allah kasih rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Sholatnya boleh diringkas, dikosor, jama' atau di jama' aja. Iya kan Bu? Tapi jangan cuma mau lihat konser, sholatnya dikosor jama'. Enggak juga ya Bu ya, mau maksiat beda Bu. Kita masyarakat nih mulai besok nih long weekend, Jumat, Sabtu, Minggu ya Bu ya. Masya Allah anak sekarang Bu, kita mah dulu lagi kecil nurut sama orang tua ya Bu ya. Mungkin karena belum ada gadget ya Bu ya, belum lihat HP. Zulfikar segede gitu, mami Jumat libur, Sabtu libur, kita mau kemana Mi? Jalan-jalan. Pintar anak sekarang Bu ya. Kata maminya enggak, jadwal mami hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu udah ada pengajian, ada peringatan maulid. Saya aja tuker jadwal di majelis taklim di Wisma Jaya. Oh mama, aku Jumat pertama nggak bisa tuker jadwal aja. Saya bilang, anak kalau kita mah dulu libur diam di rumah diam ya Bu ya, nggak protes kan kita mah dulu. Anak sekarang Masya Allah bisa protes ya Bu ya. Libur Jumat, Sabtu, Minggu. Saya tadi tanya ibu mau pada kemana? Kata Ibu Haja Niniri mau ke Pulau Kapuk. Sama ya Bu ya, kita juga mau ke Pulau Kapuk, kemana lagi. Tapi jangan lupa juga doa ya Bu ya. Terakhir juga, sombong bagi kaum kaya adalah jelek. Kaya sombong tapi mungkin masih punya nilai sedikit ya Bu ya.
kaya sombong, banyak harta tapi kalau udah miskin sombong. Subhanallah, apa yang mau disombongin ya Bu ya? Kaya aja sombong nggak pantas. Nabi orang yang paling kaya semua, kekayaan tidak banyak kekayaan, tapi dia tidak sombong dengan kalangan masyarakat yang bagaimana jangan mencibir kalau melihat orang yang nggak punya seakan-akan alergi ya Bu ya. Jadi kita jangan jadi orang kekayaan ilmu, kekayaan harta jangan membuat kita sombong, jelek ya Bu ya. Kan ada kata qobihun. Qobihun dalam bahasa Arab itu kabin itu jelek ya. Jadi kalau kaum kaya aja sombong jelek, bagaimana dengan kaum-kaum yang miskin? Udah miskin sombong, tadi saya udah bilang mengulang-ulang Ibu sampai hafal. Nanti Ibu pulang ditanya suaminya, kata suaminya, Pak, kata Bu Ustazah tadi kue cincin ganda sturi. Udah miskin nggak tahu diri, jangan sampai ya Bu ya. Fakir miskin, apalagi kalau udah miskin iman, miskin ilmu, miskin akhlak udah paling susah. Miskin harta mungkin masih bisa gampang dicari, tapi kalau miskin ilmu, masya Allah ya Bu ya. Ilmu pun tidak semua orang punya ilmu bermanfaat. Memanfaatkan ilmu bagaimana? Terakhir di sini ada dalam hadis ini, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keterangannya, mungkin Ibu sudah bisa merasakan. Manis dada ilman, kata Bu, barang siapa yang bertambah ilmunya. Ibu kan setiap minggu ngaji, setiap malam Jumat ada pengajian Bu. Dari rumah ke rumah masih ada. Jangan bilang yasinan, mau baca yasin bersama. Kalau bilang yasinan, ngajinya ngaji-ngajian, yang ngaji orang-orangan. Yasinan, baca yasin bersama, mudah-mudahan dapat pahala baca surah Al-Kahfi bersama yang jelas memang Ibu ya. Jadi barang siapa yang bertambah ilmunya sementara dia tidak bertambah zuhud. Zuhud ini gambaran apa Bu? Orang yang tidak terlalu serakah dengan dunia. Nggak punya baju yang banyak kayak kita, bajunya 2 lemari, jilbabnya 2 lemari, dia enggak. Makannya enggak kayak kita. Dicari makanan yang lagi ngetren Ibu, botram kulineran ya Bu. Orang zuhud enggak Bu ya. Pakaian yang sederhana, makan yang ibadah waktunya dipakai lebih banyak. Maka tidak bertambah zuhud artinya dia tidak akan bertambah dekat kepada Allah, karena dia tahu ya Bu ya, berilmu, oh ini mah wajib kerjain, ini sunnah udahlah nggak usah dikerjain. Ada orang yang begitu. Sekarang banyak orang yang inkaru sunnah. Baca rawi, ngapain baca rawi? Baca rawi kan nggak wajib. Ada kan orang yang begitu Bu, nggak suka baca rawi. Kalau kita suka ya Bu ya, coba ambil hikmahnya. Kita kan pada duduk di bawah, apalagi emak-emak yang selonjor, yang senderan ya Bu ya, dudukan ya Bu ya, nyun sewu ya Bu ya. Saya juga mungkin nggak bisa duduk di bawah. Tapi begitu asrokol berdiri enak nggak Bu? Enak, gelempengin pinggang, tangan gitu ya Bu ya. Ada hikmahnya nggak? Ada. Berdiri, kenapa nggak mau berdiri? Masa kalau menghormati pejabat, belum tentu pejabat itu bukan penjahat. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Presiden kita Prabowo Subianto masuki ruangan berdiri presiden. Apalagi kita menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang ngomong memang saya udah nggak kuat berdiri. Saya berdiri paling kuat 5 menit sampai 7 menit. Kalau jalan masih agak mending, tapi kalau berdiri subhanallah. Tadi makanya saya belum selesai udah duduk duluan pengen, tapi agak malu-malu dikit. Badannya jogrongannya gede, masa berdiri aja nggak kuat Bu ya. Subhanallah ya. Insya Allah Bu ya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang juhud, yang tawadu, yang qanaah. Paham Ibu qanaah? Bukan empok qanaah tukang nasi uduk. Qanaah itu hidup menerima apa adanya segi materi. Kalau ilmu agama jangan menerima apa adanya, justru kita harus menuntut mencari ilmu sebaik mungkin. Jadi kalau orang yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah iman, tidak bertambah juhud, maka dia tidak akan dekat dari rahmat Allah kecuali bertambah jauh. Insyaallah mudah-mudahan kita tidak demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Inilah kitab Nashahul Ibad, betul-betul nasihat untuk hamba Allah yang ahli ibadah, karena Ibu sudah termasuk orang-orang yang ahli ibadah. Insya Allah mudah-mudahan. Mohon maaf lahir dan batin. Kita kembali dari majelis ini, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah terima amal ibadah kita. Allah panjang
panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi generasi penerus yang Islami, yang imani. Mudah-mudahan umur yang masih Allah berikan kepada kita umur yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah, ilmu yang bermanfaat, rizki yang banyak, yang halal, yang barokah. Wa'fu anna ya karim irhamna ya arhamar rahim irhamna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yu'abi ni'amah wa yukabi umazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi wal amal, wa barakatan fi rizqi wal halal, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, wa nadata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tujik qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah atas ilmunya. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita.